Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23, dalam tema berjalan menurut titah Tuhan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Engkau terus menyertai, Engkau terus menuntun kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur oleh karena perkenanan-Mu. Kami ingin belajar firman Tuhan. Taruhkanlah hikmat sorgawi, taruhkanlah konsentrasi dikala kami mendengar, dikala kami merenungkan sabda-Mu. Bahkan Tuhan taruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, supaya hamba bisa perkatakan kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini permohonan kami, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca kitab Bilangan pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Dalam perikop tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup manusia di dunia ini diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, sebuah pengembaraan atau sebuah siara. Bahwa perjalanan hidup manusia di dunia ini diawali dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Titik lahir merupakan titik berangkat perjalanan kita, dan titik mati itu adalah finish atau akhir dari perjalanan hidup kita. Artinya start dari kelahiran, finish pada kematian.
Itulah siara kita, itulah perjalanan kita, itulah pengembaraan kita dalam kefanaan hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa tempat itu bukan soal penting. Artinya di mana kita tinggal, kemana kita pergi, bukanlah hal utama dalam perjalanan kita. Tapi yang paling penting adalah dengan siapa kita berjalan. Apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah perjalanan kita disertai oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan? Itu yang menjadi hal yang penting. Sebab saudara, ketika kita tidak berjalan dengan Tuhan atau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kita, maka tujuan kehidupan kita adalah sia-sia. Tapi sebaliknya, ketika kita dipimpin, dibimbing oleh Tuhan, Tuhan berjalan dengan kita, maka tidak sia-sia tujuan kehidupan kita. Bahkan kita akan menikmati kebahagiaan dalam siara perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita dituntun dengan tema berjalan menurut tita Tuhan. Tita berarti perintah, perintah dari Tuhan. Maka kita berjalan menurut perintah, berjalan menurut tita kemauan, keinginan, dan kehendak firman Tuhan. Karena itu sekali lagi ketika kita berjalan dengan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tita dan perintah Tuhan, maka kebahagiaan hidup kita nikmati dan tujuan kehidupan kita adalah kebahagiaan yang sungguh-sungguh nyata. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita sudah membaca bersama-sama dalam kitab Bilangan. Nah, kitab Bilangan ini diberi nama Bilangan karena dimulai dengan bagaimana Musa, pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa dia menghitung orang Israel untuk mengetahui jumlah setiap suku Israel. Dan Bilangan ini melanjutkan cerita mengenai keadaan Israel setelah berhasil keluar dari Mesir. Dan bagaimana mereka harus bertahan, survive di padang gurun selama 40 tahun dari Sinai menuju tanah Kanaan. Kemudian lagi saudara yang kekasih, kitab Bilangan ini adalah kitab tentang pemberontakan dari bangsa Israel, bahkan menceritakan bagaimana bangsa Israel ini, mereka mudah patah semangat, bahkan menolak percaya kepada Tuhan yang akan menolong mereka. Sehingga digambarkan bagaimana keadaan karakter bangsa Israel yang selalu digambarkan. Bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak kepada Musa, dan itu berarti memberontak kepada Tuhan. Namun kasih sayang Tuhan itu luar biasa. Tuhan tetap mengasihi umat kepunyaannya, yaitu bangsa Israel. Karena itu ketika mereka berteriak di Mesir dengan pergumulan hidup, dengan penderitaan yang mereka alami, maka jawaban Tuhan, mereka harus eksodus, keluar dari Mesir dan kembali ke tanah leluhur mereka. Tanah Kanaan, tanah yang dikatakan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Karena itu 40 tahun lamanya mereka harus mengembara, hidup sebagai bangsa nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain menuju tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa. Nah, saudara-saudara, bacaan kita menceritakan tentang dua hal, yaitu tentang kehadiran Allah dan tentang penyertaan Allah. Kemah suci itu adalah tanda kehadiran Allah. Karena itu dikatakan kemah suci itu adalah kemah hukum Allah, di mana kemah suci itu adalah tempat perjumpaan antara Tuhan dengan umat dengan Tuhan. Dan di dalam kemah suci itu tersimpan hukum Taurat. Hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa disampaikan kepada bangsa Israel agar supaya mereka tetap menomorsatukan Tuhan. Jadi kemah suci itu adalah tanda kehadiran Allah. Ketika bangsa Israel masih ada dalam pengembaraan perjalanan menuju tanah Kanaan, maka kemah suci itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nanti setelah ada di tanah Kanaan, maka secara permanen kemah suci itu menjadi bait
Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah, kemudian saudara yang kekasih, tanda penyertaan Tuhan dalam bacaan kita yaitu melalui awan. Bahkan awan itu seperti api di waktu malam. Artinya bahwa Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Bukti bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. Kehadirannya nyata bagi bangsa Israel. Karena itu saudara, dikatakan dalam bacaan kita, ketika awan itu berhenti, kemah suci itu berhenti, orang Israel itu berhenti. Selama awan itu ada di atas kemah suci, maka bangsa Israel tidak boleh berjalan. Mereka tetap berkemah di tempat itu. Dan ketika awan itu naik, maka itu tanda bangsa Israel berjalan lagi untuk menuju tanah Kanaan. Dan dikatakan bahwa di waktu siang itu awan, di waktu malam awan itu seperti api. Tiang awan, tiang api. Sekali lagi itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Dan dikatakan bahwa awan itu ada di atas kemah suci. Itu kadang cuma 1 hari, kadang beberapa hari, bahkan kadang beberapa bulan. Sehingga memang orang Israel harus betul-betul menuruti, mentaati titah Tuhan, perintah Tuhan, kapan mereka berhenti, kapan mereka berkemah, kapan mereka berjalan melanjutkan siara mereka menuju tanah Kanaan. Itu sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan Allah. Karena itu saudara, orang Israel harus taat, harus setia, harus sabar menunggu waktu Tuhan. Saat mana mereka berjalan, saat mana mereka berhenti. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Allah itu adalah Allah yang selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Allah yang hadir dalam perjalanan bangsa Israel. Allah juga yang hadir dalam perjalanan, dalam siarah kita, umat Tuhan di masa sekarang ini. Allah itu adalah Alfa, awal dan akhir. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Bahkan setiap detik kehidupan kita itu ada dalam kuasa Tuhan. Karena itu kita yakin saudara, walaupun tiang awan, tiang api di masa sekarang ini tidaklah kelihatan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi kuasa Roh Kudus itu menyertai kita. Allah itu Immanuel, beserta dengan kita setiap saat dimanapun kita berada. Bahkan Immanuel beserta dengan kita sekalian. Karena itu saudara, dunia yang semakin hebat, dunia yang semakin canggih, dunia yang semakin modern dengan segala perkembangan ilmu teknologi yang ada, kita percaya Tuhan itu tidak pernah berubah. Bahkan kasih Tuhan itu tetap ada nyata. Dia tetap setia menyertai perjalanan hidup kita. Walaupun kita manusia kadangkala seperti bangsa Israel, tegar tengkuk, suka memberontak, keras kepala. Tapi Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita. Dikatakan saudara, zaman sekarang ini adalah zaman yang individualisme, zaman yang penuh dengan hedonisme, zaman konsumerisme, zaman materialisme. Apa itu saudara? Individualisme adalah paham yang menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Karena itu saudara, kita melihat zaman sekarang orang terlalu individu, terlalu mementingkan diri sendiri, mengejar apa yang menjadi kepentingan diri, sehingga seringkali melupakan orang lain. Sangat individu, individualisme. Kemudian saudara, zaman hedonisme, di mana hedonisme ini berarti pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Kenikmatan itu ada dalam materi, ada dalam barang benda. Entahkah rumah mewah orang menjadi senang, mobil mewah orang menjadi senang. Bahkan dengan segala sesuatu orang ingin memuaskan diri agar supaya dia senang dengan keadaan dunia. Itulah hedonisme.
Kemudian konsumerisme, yaitu gaya hidup yang menganggap barang mewah atau brand sebagai ukuran kebahagiaan atau ukuran kesenangan. Sekarang kan kita melihat orang tas harus brand, sepatu harus brand, punya merek, barang mewah, bahkan segala sesuatu branded. Itu dianggap memberikan kepuasan, memberikan kenikmatan dalam hidup. Itulah konsumerisme. Kemudian materialisme, pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu dalam kebendaan. Artinya saudara, pemuasan materi, kepuasan materi, memiliki sesuatu barang benda, itu memberikan kebahagiaan, memberikan kenikmatan. Dan itu yang kita saksikan sekarang ini. Sehingga orang seringkali melupakan Tuhan. Orang seringkali menomorduakan Tuhan. Bahwa kepentingan pribadi, kesenangan hidup itu yang menjadi hal yang utama. Karena itu saudara, firman terus mengingatkan kita. Tuhan Allah itu ada. Dia hadir di segala waktu, di segala tempat bagi siapa saja. Tuhan hadir dengan tiang awan, tiang api bagi bangsa Israel. Tapi Tuhan hadir lewat kuasa Roh Kudus bagi kita. Karena itu saudara yang kekasih, perenungan kita saat ini seperti yang saya katakan di awal, bahwa kemah suci tanda kehadiran Allah. Tiang awan, tiang api itu adalah lambang penyertaan Tuhan. Maka Dia terus menjaga, menyertai, melindungi kita sampai detik ini. Karena itu ada beberapa pesan yang hendak disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Pertama saudara, dari narasi kita ini, bacaan kita melalui kitab Bilangan, kita diingatkan bahwa hidup kita manusia sebagai satu siara, satu perjalanan, satu pengembaraan. Hidup ini berjalan ke depan, bukan berjalan ke belakang. Seperti bangsa Israel, mereka tinggalkan Mesir, mereka berjalan maju menuju tanah Kanaan. Maka itu juga kehidupan kita. Saudara, apa yang ada di belakang kita itu adalah pengalaman yang membentuk karakter kita semakin kuat, semakin tangguh, semakin percaya kepada kehadiran Tuhan. Sehingga fokus kita ke depan, fokus kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Sang Pemilik hidup. Kita berjalan ke depan. Dan kita selalu bermohon kehadiran Tuhan, bermohon penyertaan Tuhan, sehingga kita percaya ketika kita senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, maka kita akan sampai pada tujuan. Kita akan menikmati kehidupan dan di sana ada kebahagiaan, sukacita yang Tuhan siapkan. Karena itu konsentrasi hidup ke depan, fokuskanlah hidupmu kepada Tuhan. Baik pribadi, keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan apa saja. Mari kita berjalan ke depan. Bersama dengan Tuhan, kita bisa menikmati kehidupan yang penuh sukacita dan penuh dengan berkat Tuhan. Kemudian saudara, pesan dari narasi yang kedua adalah kita harus sabar. Orang Israel ketika awan itu berhenti di atas kemah suci, mereka berhenti. Mereka harus sabar menanti kapan waktu Tuhan mereka berjalan lagi. Maka itulah juga kehidupan kita saudara. Kita diajarkan untuk selalu sabar. Walaupun menjadi orang sabar itu tidak mudah. Tapi tidak ada orang yang mati sabar. Kecuali orang nama sabar pasti akan mati. Tapi kalau karakter kita sabar, pasti kita akan menikmati kehidupan dan berkat Tuhan yang akan kita rasakan. Dalam kehidupan keluarga saudara, suami istri harus sabar. Orang tua terhadap anak juga harus sabar. Dalam pekerjaan juga kita harus sabar. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa saudara. Agar supaya maksimal apa yang kita kerjakan, maksimal apa yang kita lakukan. Apalagi dalam pelayanan, hamba Tuhan dituntut untuk sabar. Jemaat juga dituntut untuk sabar. Karena saudara kita melayani Tuhan, Tuhan menghendaki kesabaran itu ada. Agar supaya tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Sehingga kita tidak salah kaprah, tidak salah jalan. Karena itu saudara, di zaman yang semakin individualisme, zaman yang penuh dengan hedonisme, konsumerisme, dan zaman yang dikatakan materialisme,
sabar saudara. Anak-anak muda harus sabar, orang tua harus sabar, segala sesuatu. Karena sekali lagi orang sabar dikasihi oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel, sabar menanti waktu Tuhan, kapan berjalan, maka itu juga kiranya menginspirasi kita. Supaya dalam kehidupan ini kita harus sabar untuk senantiasa menanti jawaban dari setiap doa kita. Dan waktu Tuhan untuk kita melakukan sesuatu. Kemudian saudara, yang terakhir dari bacaan kita ini, pesan yang hendak disampaikan, kita harus setia. Setia pada firman Tuhan, setia pada titah Tuhan, setia pada perintah Tuhan. Orang yang setia melakukan sesuatu dengan tulus, dengan jujur, dengan murni hati, pasti berkat Tuhan itu disiapkan dari setiap usaha orang yang melakukannya. Karena itu saudara, mari kita selalu setia. Firman Tuhan itu adalah portal. Firman Tuhan adalah petunjuk bagi kita bagaimana kita memaknai kehidupan ini. Ketika dalam siara kehidupan kita ada kesetiaan, terutama setia kepada Tuhan, maka inspirasi positif Tuhan berikan bagi kita. Sehingga Tuhan juga beri hikmat kita melakukan sesuatu. Tuhan beri kesanggupan, Tuhan beri kemampuan bagi kita mengerjakan segala sesuatu kalau kita setia kepada Tuhan. Dalam bacaan kita melihat orang Israel, mereka setia. Di samping sabar, mereka setia untuk menanti waktu Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Maka itulah juga hidup orang percaya. Mari kita setia kepada Tuhan Allah. Melalui kesetiaan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengarahkan kita hidup benar. Untuk berjalan di relnya Tuhan. Sebab kalau kita keluar dari relnya Tuhan, kita akan celaka, kita akan gagal dan kecewa. Tapi ketika berjalan di relnya Tuhan, dalam koridor kehendak firman Tuhan, maka kita akan sampai di tujuan. Kita akan menikmati sukacita yang besar, menikmati kebahagiaan. Dan yang pasti di sana ada berkat yang luar biasa. Karena itu saudara yang kekasih, mari melalui kebenaran firman Tuhan, kita berjalan menurut titah Tuhan. Kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang arahkan pandangan kita. Tuhan yang pegang tangan kita. Tuhan yang atur langkah-langkah kita. Supaya kita berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Jalan bahagia. Jalan yang penuh sukacita. Dan di sanalah kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Immanuel. Tapi di sanalah juga tiang awan dan tiang api. Di waktu siang, di waktu malam akan kita nikmati. Semoga Tuhan menolong kita untuk menerjemahkan kehendak firman Tuhan ini. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami dengan kuasa Roh Kudus. Seperti yang dialami bangsa Israel. Tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu. Karena itu biarlah kiranya kami tetap setia. Kami tetap sabar dan kami berjalan maju ke depan bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi saudara-saudara yang menyaksikan video ini, mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan Yesus. Bahkan kiranya mereka yang bergumul dengan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau masalah apapun yang melilit mereka. Dalam nama Yesus kuatkan, teguhkan iman mereka. Yakinkan ada Tuhan yang terus menyertai mereka. Mereka yang bergumul karena sakit di rumah Tuhan, jenguklah mereka. Urapan kuasa-Mu kami butuhkan. Sehingga mereka yang sakit bisa disembuhkan. Tetap yakin percaya pada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras bermohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mensupport YouTube
channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, dan berikanlah komentar yang membangun. Dan jika Bapak Ibu Saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.